Dari Apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Pencemaran air didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, di mana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, atau komponen lainnya ke dalam air, atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi berkurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, beberapa peraturan pemerintah juga menjelaskan tentang definisi dari air limbah. Seperti misalnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 nomor P.68 dijelaskan bahwa air limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan. Dan selain itu juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2014 di mana air limbah didefinisikan sebagai sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Nah, dalam permasalahan limbah cair atau air limbah, sering dikenal istilah beban pencemaran. Beban pencemaran ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 di mana beban pencemaran didefinisikan sebagai jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah. Jadi intinya beban pencemaran ini adalah banyaknya polutan dalam suatu perairan yang kemudian mempengaruhi kualitas perairan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas terkait standar ataupun kriteria dari kualitas air. Adanya kriteria mutu air ini dikarenakan tidak semua air dapat digunakan untuk keperluan minum ataupun higien sanitasi. Akibat dari air tersebut telah tercemar polutan tertentu, khususnya limbah cair. Oleh karena itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 telah diklasifikasikan mutu air tersebut atau kriteria mutu air tersebut. Terdapat 4 kelas atau pembagian dari mutu air. Yang pertama kelas 1. Kelas 1 ini merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Artinya pada kelas 1 ini airnya masih memiliki kualitas yang baik sehingga dapat kemudian digunakan untuk bahan baku air minum. Tentu pada air kelas 1 ini telah memenuhi parameter kimia, biologi, maupun fisik. Kemudian kelas 2. Air kelas 2 ini merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana rekreasi air, pembudidayaan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Nah, kelas 2 ini kualitasnya sedikit di bawah kelas 1 karena tidak layak untuk digunakan untuk bahan baku air minum, namun untuk keperluan rekreasi air seperti misalnya berenang ataupun budidaya ikan dan yang lainnya masih bisa digunakan. Namun untuk bahan baku air minum belum bisa. Artinya untuk keperluan
yang masih ada kontak dengan manusia masih bisa digunakan, namun tidak untuk minum. Ketiga atau kelas 3 yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Artinya pada air kelas 3 ini, air tersebut memiliki kualitas di bawah air kelas 2 dan tidak boleh lagi digunakan untuk keperluan manusia, hanya untuk keperluan misalnya pembudidayaan ikan dan sebagainya. Dan yang terakhir atau yang kualitas paling bawah atau disebut kelas 4 merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Artinya kelas 4 ini airnya hanya dapat digunakan untuk mengairi tanaman, tidak bisa lagi digunakan oleh manusia dan hewan. Jadi ketika digunakan untuk hewan seperti ikan, maka mungkin ikannya akan tidak dapat hidup pada air tersebut karena kualitasnya telah mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat polutan air ataupun limbah cair. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa sumber pencemar yang dapat kemudian mengkontaminasi perairan, yang kemudian pada bagian ini juga saya akan menyebutkan beberapa standar kualitas yang digunakan terkait sumber pencemar tersebut. Yang pertama adalah air limbah domestik. Nah, air limbah domestik ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2016 nomor P.68, di mana dikatakan air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air untuk melakukan kegiatan tertentu atau aktivitas tertentu. Dan juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2014, di mana air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Dan selain dari definisi air limbah domestik, dikenal juga istilah baku mutu air limbah. Apa sih yang dimaksud dengan baku mutu air limbah? Dan ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2016 nomor P.68, di mana dijelaskan bahwa baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan. Jadi baku mutu air limbah ini adalah konsentrasi maksimum yang kemudian diizinkan, yang dikatakan tidak mencemari suatu perairan. Nah, dan selain itu dikenal juga daya tampung beban pencemaran, dan ini dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2016 nomor P68, bahwa daya tampung dari beban pencemaran ini adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi tercemar. Ya, bahwa adanya definisi dari daya tampung beban pencemaran ini berasal dari konsep carrying capacity, daya dukung lingkungan, bahwa lingkungan memiliki batas maksimum untuk kemudian menetralkan dirinya dari
paparan polutan yang masuk ke dalam suatu lingkungan atau dalam komponen lingkungan tersebut, sehingga perlu kemudian untuk mengatur terkait baku mutu air limbah untuk kemudian mencegah air atau perairan tersebut terkontaminasi lebih lanjut dan mengakibatkan perubahan lingkungan yang signifikan di perairan tersebut. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang dapat menghasilkan limbah, terutama limbah domestik, harus kemudian dilakukan pengolahan limbah terlebih dahulu sebelum air tersebut kemudian dibuang ke lingkungan. Jadi ketika dibuang ke lingkungan, kadar atau konsentrasi zat kimianya ataupun polutan lainnya tidak kemudian mencemari lingkungan yang dapat berefek terhadap perubahan kualitas lingkungan. Dan hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 nomor P.68 bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkannya. Dan termasuk di sini adalah setiap perumahan seharusnya memiliki instalasi pengolahan limbah domestik dan mungkin bentuknya secara komunal. Dari setiap rumah akan disambungkan dengan satu pipa pengolahan limbah yang kemudian pengolah limbah tersebut mengolah limbahnya sebelum dibuang ke perairan, khususnya perumahan yang berada di sekitar bantaran sungai ataupun cukup berdekatan dari sungai, karena akan sangat rawan untuk membuang limbahnya ke sungai. Selanjutnya, air limbah industri. Air limbah industri ini telah diatur standar baku mutunya atau baku mutu air limbahnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. Terdapat banyak sekali standar baku mutu air limbah industri yang disebutkan dalam peraturan tersebut. Sumber yang ketiga yaitu air limbah pertanian. Dan air limbah pertanian ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107 Tahun 2014. Khususnya kemudian penggunaan pestisida dalam pertanian yang kemudian akan mencemari air yang ada di sekitar pertanian tersebut. Apalagi ketika air irigasinya telah tercemar pestisida kemudian dibuang ke badan air lainnya. Tentu ini memberikan sebuah bahaya bagi lingkungan dan juga organisme yang ada di perairan tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan pestisida? Pestisida adalah sebuah zat kimia dan bahan lain serta jasad ernik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama, rerumputan, dan memberantas atau mencegah binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Dan biasanya residu pestisida atau sisa pestisida mengandung dikloro-difenil trikloroetane. Dan ini ketika kemudian ada di perairan bisa kemudian terakumulasi dalam tubuh biota air yang ada di perairan yang dibuang air limbah tersebut. Oleh karena itu sangat penting juga untuk kemudian mencegah air limbah pertanian ini dapat mencemari perairan di sekitar lokasi pertanian tersebut. Sumber yang keempat yaitu air limbah pertambangan. Air limbah pertambangan ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003, di mana air limbah pertambangan didefinisikan sebagai air yang berasal dari kegiatan pertambangan, seperti misalnya batu bara,
dan air buangan yang berasal dari kegiatan pengolahan atau pencucian eh, produk limbah tersebut atau bahan dari pertambangan tersebut, seperti misalnya batu bara. Itulah tadi contoh sumber air limbah yang dihasilkan dari industri limbah domestik, kemudian ada limbah pertanian, dan juga limbah pertambangan, seperti misalnya pertambangan batu bara. Dan keempat sumber ini memiliki standar atau baku mutu air limbah tersendiri yang kemudian harus terpenuhi sebelum dibuang ke lingkungan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tahapan pengelolaan air limbah. Mengolah air limbah merupakan sesuatu yang wajib dilakukan sebelum air limbah dibuang ke lingkungan, karena ketika tidak diolah maka dapat kemudian mengkontaminasi atau mencemari air ataupun perairan yang ada di sekitar industri ataupun rumah tangga. Oleh karena itu, mengolah air limbah menjadi kewajiban bagi setiap pelaku industri pada khususnya. Berikut ini tahapan-tahapan dari pengelolaan air limbah. Tahap pertama yaitu air limbah akan melalui bug free treatment, di mana pada tahapan ini pengolahan akan melibatkan proses fisik yang bertujuan untuk menghilangkan padatan tersuspensi dan minyak dalam aliran air limbah. Beberapa proses pengolahan yang berlangsung dalam tahapan bud treatment yaitu ada screening, kemudian grit removal, kemudian ada equalization dan storage, dan ada oil separation. Limbah yang telah disaring kemudian disalurkan ke suatu tangki atau bak yang berfungsi untuk memisahkan pasir dan partikel padat tersuspensi lain yang berukuran lebih besar. Tangki atau bak dari pretreatment ini ataupun dalam proses setelah melewati screening sering disebut dengan Griff chamber, yang cara kerjanya adalah dengan memperlambat aliran air limbah sehingga partikel-partikel pasir jatuh ke dasar tangki atau bak, sementara air limbah terus dialirkan untuk dilakukan proses selanjutnya. Setelah melalui tahapan pengolahan awal atau pre-treatment, limbah cair akan dialirkan ke bak pengendapan atau bak sedimentasi. Metode pengendapan adalah metode pengolahan utama yang paling banyak digunakan pada proses pengolahan limbah cair. Di bak pengendapan, limbah cair didiamkan agar partikel-partikel padat yang tersuspensi dalam air limbah dapat mengendap ke dasar bak. Endapan partikel tersebut akan membentuk lumpur yang kemudian akan dipisahkan dari air limbah ke saluran yang akan kemudian diolah ke tahapan selanjutnya. Selanjutnya tahapan flotation atau pengapungan. Metode ini efektif digunakan untuk menyingkirkan polutan berupa minyak atau lemak. Proses pengapungan atau flotation dilakukan dengan menggunakan alat yang dapat menghasilkan gelembung-gelembung udara berukuran kecil. Gelembung udara tersebut akan membawa partikel-partikel minyak dan lemak ke permukaan air limbah, sehingga kemudian dapat disingkirkan atau dihilangkan. Bila limbah cair hanya mengandung polutan yang telah dapat disingkirkan melalui proses pengolahan primer atau primary treatment, maka limbah cair yang telah mengalami proses pengolahan primer tersebut dapat langsung dibuang ke lingkungan. Namun bila limbah tersebut juga mengandung polutan yang lain yang sulit untuk dihilangkan melalui proses primary treatment, misalnya agen penyakit atau senyawa organik dan anorganik terlarut, maka limbah tersebut perlu disalurkan ke proses
pengolahan selanjutnya atau secondary treatment. Nah, untuk primary treatment, jadi tahapannya ada bak pre-treatment, kemudian sedimentasi, dan flotation. Berikutnya, secondary treatment atau tahapan pengolahan sekunder merupakan proses pengolahan secara biologis, yaitu dengan melibatkan mikroorganisme yang dapat mengurai atau mendegradasi bahan organik. Mikroorganisme yang digunakan umumnya bakteri aerob atau bakteri yang membutuhkan oksigen. Terdapat 3 metode pengolahan secara biologis atau secondary treatment yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada Trikin filter atau saringan dengan menggunakan tetesan, kemudian metode activate sludge atau metode lumpur aktif, dan juga ada treatment foams atau metode kolam perlakuan. Pada metode activated sludge atau lumpur aktif, limbah cair disalurkan ke sebuah bak dan di dalam bak tersebut limbahnya kemudian dicampur dengan lumpur yang kaya akan bakteri aerob atau yang memiliki bakteri aerob. Proses degradasi atau penguraian berlangsung di dalam bak tersebut selama beberapa jam, dibantu dengan pemberian gelembung udara aerasi atau pemberian oksigen, karena bakteri yang digunakan adalah bakteri aerob. Aerasi dapat mempercepat kerja bakteri dalam mendegradasi limbah. Selanjutnya, limbah disalurkan ke tangki pengendapan untuk mengalami proses pengendapan, sementara lumpur yang mengandung bakteri disalurkan kembali ke tangki atau bak aerasi. Berikutnya, tahapan tertiary treatment atau pengolahan tersier. Dilakukan jika setelah pengolahan primer dan sekunder masih terdapat zat tertentu dalam limbah cair yang dapat berbahaya bagi lingkungan atau masyarakat. Pengolahan tersier bersifat khusus, artinya pengolahan ini disesuaikan dengan kandungan zat yang tersisa dalam limbah cair atau air limbah. Umumnya, zat yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya melalui proses primer maupun sekunder adalah zat anorganik terlarut, seperti nitrat, fosfat, dan garam-garaman. Pengolahan tersier sering disebut juga pengolahan lanjutan atau advanced treatment. Pengolahan ini meliputi berbagai proses kimia dan fisika. Contoh metode pengolahan tersier yang dapat digunakan yaitu metode saringan pasir, kemudian vakum filter, kemudian penyerapan karbon aktif, ada juga pengurangan besi dan mangan, dan osmosis bolak-balik. Metode pengolahan tersier jarang diaplikasikan pada fasilitas pengolahan limbah. Hal ini disebabkan biaya yang diperlukan untuk melakukan proses pengolahan tersier cenderung tinggi sehingga tidak ekonomis bagi industri. Selanjutnya, air yang telah melewati tahapan atau pengolahan primer, sekunder, ataupun sampai dengan tersier, maka air tersebut kemudian harus dilakukan pengujian terlebih dahulu. Apakah air limbahnya kemudian tidak membahayakan lagi bagi lingkungan. Bisa dengan menggunakan metode bioassay, artinya kemudian menyiapkan kolam yang dimana di dalamnya ada misalnya biota air seperti ikan dan yang lainnya. Nah, ketika organisme air bisa hidup di air tersebut, maka menunjukkan hasil olahan yang telah dilakukan menunjukkan telah aman bagi ekosistem perairan, dan air tersebut boleh kemudian dibuang ke sungai ataupun badan air lainnya. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa telah ditemukan logam berat pada tubuh organisme atau biota air seperti ikan. Pada konsentrasi rendah, efek logam berat dapat berpengaruh langsung dan terakumulasi pada rantai makanan di perairan seperti laut ataupun sungai, sehingga logam berat tersebut dapat kemudian berpindah dari produsen ke konsumen 1, konsumen 2, hingga kemudian masuk ke tubuh manusia karena mengkonsumsi ikan yang telah terakumulasi logam berat seperti timbal
merkuri, dan yang lainnya. Biota air dapat mengakumulasi residu logam berat melalui rantai makanannya, yang akan menyebabkan keracunan dan akhirnya membahayakan kesehatan manusia bila mengkonsumsinya. Akumulasi terjadi karena adanya proses absorpsi logam berat yang masuk ke dalam tubuh biota air melalui saluran pernapasan ataupun saluran pencernaan. Proses ini semakin lama menyebabkan peningkatan logam berat dalam jaringan tubuh organisme perairan dan dapat menyebabkan kematian organisme tersebut. Namun pada beberapa biota air atau organisme perairan, logam tersebut kemudian terakumulasi dalam jangka waktu yang panjang, seperti misalnya udang dan kerang, sehingga kedua organisme ini dapat dijadikan sebagai indikator untuk menilai pencemaran logam berat di perairan. Selanjutnya kita akan membahas tentang limbah padat. Selain dari pengelolaan limbah cair, pengelolaan limbah padat juga menjadi ruang lingkup dari kesehatan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan limbah padat? Definisi limbah padat telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020, di mana sampah atau limbah padat didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan sumbernya, limbah padat atau sampah dibagi menjadi 3 bagian, yang dimana dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008. Yang pertama ada sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. Dan ada juga yang ketiga, sampah spesifik, sampah yang meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau biasa disingkat B3. Kemudian sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun. Dan ada juga sampah yang timbul akibat bencana, kemudian sampah yang timbul akibat puing bongkaran bangunan, kemudian sampah secara teknologi belum dapat diolah, dan juga sampah yang timbul secara tidak periodik. Nah, ketiga jenis ini merupakan jenis limbah padat atau sampah yang telah diatur pengelolaannya dalam peraturan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan juga peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2020. Terdapat dua cara dalam mengolah atau melakukan pengolahan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Yang pertama ada pengurangan sampah, yang kedua ada penanganan sampah. Kita akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengurangan sampah. Pengurangan sampah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 meliputi kegiatan yang pertama, pembatasan timbulan sampah atau reuse. Kemudian yang kedua, pendaur ulang sampah atau recycle, dan yang ketiga adalah pemanfaatan kembali sampah atau reuse. Pemerintah dan juga pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan pengurangan sampah dengan menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian juga pemerintah daerah harus memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan penerapan label produk yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi kegiatan mendaur ulang sampah dan juga pemasaran produk-produk yang memiliki unsur daur ulang atau yang menjalankan program daur ulang.
Selain itu, pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah, maka harus menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, yang dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang, atau dapat diurai dalam proses alam. Dan juga masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah harus menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, didaur ulang, dan atau mudah diurai dalam proses alam. Dalam melakukan recycle, maka terlebih dahulu yang dilakukan yaitu memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Dan biasanya ada pembuatan tempat sampah dengan pemisahan sampah yang dapat direcycle dengan yang tidak. Contoh misalnya kegiatan recycle adalah mengolah sampah kertas kembali menjadi kertas atau karton, kemudian memanfaatkan kertas bekas menjadi amplop atau memanfaatkan kaleng bekas untuk pot bunga. Dan dapat juga dilakukan dengan melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos dan juga mengolah gabus styrofoam menjadi batako ataupun pot bunga. Contoh kegiatan reuse seperti misalnya menghindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Kemudian yang kedua, menggunakan produk yang dapat diisi ulang atau refill, misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali. Kemudian memaksimumkan penggunaan alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Dan dapat juga mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, misalnya penggunaan kertas tisu dan diganti dengan sapu tangan. Dan dapat juga menerapkan reuse dengan menggunakan kedua sisi kertas untuk penulisan ataupun fotokopi. Adapun contoh dari reuse, ya seperti misalnya memilih wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Dapat juga menggunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya botol bekas minuman digunakan kembali untuk tempat minyak goreng. Dan dapat juga menggunakan botol air minum isi ulang yang merupakan bentuk dari penerapan reuse sehingga mengurangi sampah plastik. Setelah membahas pengurangan sampah, tahapan pengelolaan sampah yang kedua yaitu penanganan sampah. Kegiatan penanganan sampah meliputi yang pertama pemisahan sampah. Bentuknya seperti pemilihan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah. Yang kedua, pengumpulan sampah. Pengumpulan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Yang ketiga, pengangkutan sampah. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Yang berikutnya itu pengolahan sampah. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Contohnya misalnya pencacahan untuk mengurangi volume, composting, recycle sampah non-organik, kemudian pembakaran sampah dengan menggunakan insinerator, dan yang terakhir yaitu pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan yang tentu telah dijamin bahwa telah aman untuk dibuang ke lingkungan.